Pemirsa, seorang anggota Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat menjadi Spider-Man nempel di bak mobil terbuka di Jalan Raya Bogor, Kota Depok. Aksi ini terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Disub. Terus mang. Dalam rekaman video amatir yang beredar, terlihat anggota Disub menempel seperti Spider-Man di bagian depan mobil pickup terbuka. Peristiwa berawal saat petugas berusaha menghentikan mobil bak terbuka yang overload yang berjalan zigzag dari arah Jakarta menuju Bogor. Namun saat diberhentikan, sang sopir marah dan kembali melanjutkan perjalanannya. Petugas Disub pun kembali berusaha menghentikan sopir, hingga akhirnya terdorong dan menempel di bagian kaca depan mobil dan terseret sejauh 200 meter. Oleh karena itu, dan mobil juga muatan overload, jadi di percis di lampu merah yang kedua ini, saya stop, saya pinggirkan, dan setelah mengucap seperti itu, sopirnya naik kembali ke mobilnya, lalu menginjak gas. Jadi menginjak gas, dan dengan refleksnya saya yang berada di depan mobil tersebut, saya langsung refleks menaik di depan mobil itu. Selain sempat tancap gas dan membawa seorang petugas Disub, sang sopir mobil pickup bahkan juga sempat berkata kasar kepada petugas lantaran tak terima diberhentikan. Kasus ini pun kini tengah diselidiki Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kepergok hendak mencuri sepasang kekasih di Makassar, Sulawesi Selatan nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Ya, mereka selamat setelah seorang ibu menangis agar warga tidak menghakimi anaknya. Dua sejoli, HK 18 tahun dan PT 17 tahun nyaris jadi bulan-bulanan warga di Jalan Rapokaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang ibu sempat menangis memohon warga tidak menghakiminya. Sebelumnya mereka kepergok hendak mencuri di rumah warga. Diduga keduanya di bawah pengaruh obat-obatan terlarang daftar obat G. Kedua pelaku diamankan di salah satu rumah hingga polisi tiba di lokasi. Ada sepasang kekasih yang dicurigai hendak melakukan pencurian dan akan diambil oleh massa, sehingga pada saat itu juga kami langsung turun ke TKP dan langsung mengamankan kedua pasangan anak muda tersebut, yang tidak lain adalah HK umur 18 tahun dan inisial PT 17 tahun. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku dibawa ke Polsek Talo. Dan jika terbukti bersalah, sepasang kekasih ini dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, pria bersenjata merampok sebuah minimarket di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku sempat menodong 2 orang karyawan dan menyekapnya di gudang. Warga mengadang seorang pria yang baru saja merampok sebuah minimarket di Jalan Aboh, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku berupaya melarikan diri sebelum berhasil dibekuk seorang karyawan minimarket yang mengadang kendaraannya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Aksi perampokan ini terjadi saat minimarket baru saja beroperasi. Pelaku sempat menyekap 2 karyawan di gudang dan memaksa mereka membuka brankas, namun aksinya gagal karena tidak mengetahui kode kombinasinya. Pelaku sempat merusak CCTV sebelum mengambil uang tunai senilai 1,9 juta rupiah dan 50 materai di laci kasir. Dia todong sayanya teriak, Pak Ipannya turun. Pak Ipan di atas? Di atas lagi beres-beres, bersih-bersih. Kepala toko. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai, sepeda motor, materai, airsoft gun, dan dekoder CCTV. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pengemudi ojek daring di Kota Bengkulu ngamuk di sebuah restoran mie pedas dan hendak menyerang karyawan. Kericuhan ini terjadi akibat pengemudi ojek daring terlalu lama menunggu pesanan.
Inilah detik-detik kericuhan antara sejumlah pengemudi ojek online dengan karyawan sebuah restoran mie di kota Bengkulu. Awalnya seorang karyawati dan seorang pengemudi ojek online terlibat adu mulut. Suasana berubah saat seorang karyawan tak terima rekannya dimarahi oleh pengemudi ojek online hingga terjadi kericuhan. Bahkan pengemudi ojek online lainnya sempat mengejar karyawan restoran hingga terjadi aksi saling dorong. Namun kericuhan tak berlangsung lama setelah pengemudi ojek online lainnya melerai kericuhan tersebut. Menurut pihak restoran, kericuhan ini terjadi hanya karena kesalahpahaman soal antrean, di mana pengemudi ojek online yang mengantre tak sabar karena banyaknya pesanan. Pihak restoran menerapkan sistem antrean. Kericuhan yang terjadi, kita sudah melakukan mediasi langsung dengan driver online ya, dan juga dimediasi oleh dari Polres. Jadi saat ini keadaan kita sudah selesaikan, dan sesuai dengan perjanjian dengan driver online kita bakal perbaiki sistem maksimal itu 3 hari. Persoalan ini telah diselesaikan secara damai. Pihak restoran berjanji memperbaiki sistem antrean. Pihak restoran pun sempat menutup sementara pembelian untuk mengurai antrean. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Puluhan anggota Ormas menggerebek ruang camat di Surabaya, Jawa Timur. Hasilnya warga menemukan seorang perempuan bersembunyi di bawah meja kerja camat hingga viral. Kamu melayan masyarakat, ya? Kok nggak dilayan masyarakat? Camat Asemrowo, Husnul Amin, mencoba menghalangi puluhan anggota Ormas yang menggerebek ruangannya di Surabaya. Hasilnya, warga menemukan seorang perempuan sembunyi di bawah meja kerja. Viralnya video penggerebekan membuat Camat Asemrowo mengklarifikasi jika kejadian itu tidak benar dan merupakan bentuk intimidasi. Karena sebelumnya, Camat memberikan surat peringatan melakukan penertiban bangunan liar di wilayah Tol Asemrowo. Sementara itu, Devika Sari, perempuan yang berada di kolong meja, mengaku saat kejadian ia takut dengan kedatangan puluhan anggota Ormas yang berteriak. Padahal saat itu ia sedang mempersiapkan live Zoom meeting dengan Wali Kota Surabaya. Selain itu, di dalam ruangan juga ditemani salah satu staf laki-laki bernama Alfian. Belakang itu saya lagi ada rapat Zoom sama staf saya untuk bikin inovasi program, juga rapat itu warga. Di ruangan saya ada Mas Alfian sama Mbak Devi. Sehingga karena Zoom, HP ini kan tidak bisa cuma telepon. Lalu mereka itu datang, saya tidak teriak. Atas kejadian ini, Camat Asemrowo akan melaporkan pelaku yang menyebarkan video dengan narasi bohong ke media sosial. Karena akibat viralnya video sangat merugikan dan berpengaruh negatif di kehidupan pribadinya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda menyerang pengunjung warung kopi dengan anak panah di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengunjung warkop pun panik, langsung berhamburan untuk menyelamatkan diri. Sekelompok pemuda mendatangi sebuah warung kopi di Jalan Ade Irma, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba mereka menyerang para pengunjung dengan menggunakan panah. Akibatnya sejumlah pengunjung yang sedang nongkrong panik dan langsung berhamburan untuk menyelamatkan diri. Aksi penyerangan ini berlangsung sesaat karena setelah mengambil gitar pemilik warkop, para pelaku langsung melarikan diri. Yang di sini 2 orang Jo, tapi di luar ada kayak berapa ya? Jadi 5 orang. 5 orang. Iya. Itu yang cari ada memang temannya, ada musuhnya di sini atau bagaimana? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Iya. Tapi pengunjung yang ada di sini tidak ada yang kenal pelaku. Nggak ada kenal. Nah, yang kenal? Nggak ada yang kenal. Tiba-tiba datang menyerang. Tiba-tiba dia datang menyerang. Dia serang pakai apa kemarin? Busur. Busur? Iya. Pasca kejadian ini, unit reskrim Polsek Talo dibantu unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung mendatangi TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi serta bukti rekaman CCTV. Hingga kini polisi masih mengejar para pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.
Ke informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus Difabel serta barang bukti dari kepolisian. Kejari Mataram langsung melakukan penahanan terhadap tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswa di Mataram tersebut selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus Difabel beserta barang bukti kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, menyampaikan pelimpahan tahap 2 oleh pihak kepolisian dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara Agus Difabel dinyatakan lengkap atau P21. Penyandang disabilitas ini untuk selanjutnya akan ditahan di rutan kelas 2A Kuripan selama 20 hari ke depan. Yang bersangkutan akan ditahan rutan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, di mana berdasarkan hasil gelar yang bersangkutan ditahan rutan ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya diantaranya ada 4 ahli dari visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus disangkakan melanggar pasal 16 huruf C dan A, junto pasal 15 ayat 1 huruf E, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Ia terancam 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Namun penahanan rutan Agus tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram ini mendapatkan keberatan dari yang bersangkutan. Tim kuasa hukum Agus pun mengajukan surat keberatan dan meminta Agus dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim pendamping Agus Difabel tersangka pelecehan seksual mahasiswa di Mataram NTB keberatan Agus dijadikan tahanan rutan. Pendamping Agus khawatir hak-hak Agus sebagai penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Dua hal itu bisa dipilih gitu. Kalau misalnya tahanan rutan kemudian menjadi soal yang sangat substantif dalam hal ini, yang dapat nanti kemudian terblok up meledak menjadi isu hak asasi manusia gitu kan. Kenapa kemudian kita tidak memilih jenis penahanan yang lain seperti tahanan kota? Kalau misalnya tahanan kota masih ragu, tahanan rumah bagus ya. Sejauh ini ketika Polda NTB memberikan status tahanan rumah kepada IWAS, ya kami sangat mengapresiasi dan dia kooperatif kan? Ya kan? Berdasarkan KUHP, soal indikasinya seorang ini harus dilakukan penahanan ya kan, karena dia dikhawatirkan melarikan diri, ya kan, kemudian merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti, tidak kooperatif, ya kan, itu indikator hukumnya gitu. Dan selama dia dilakukan penahanan rumah, Agus ini tidak pernah tidak kooperatif. Sebelumnya penetapan Agus Difabel sebagai tersangka pemerkosaan menuai sorotan. Meski tidak mempunyai lengan, Agus dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Agus Difabel rencananya akan ditahan di Lapas kelas 2A Lombok Barat. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruang tahanan lain.
Nantinya, pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nah, nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasi. Berkas kasus Agus difabel telah memenuhi syarat formil dan material sehingga perkara ini telah siap untuk disidangkan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, laporan adanya hakim yang melanggar kode etik dalam penanganan perkara terus mengalir ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kali ini, oknum hakim di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dilaporkan ke Komisi Yudisial atas dugaan menerima suap sebesar 1,5 miliar rupiah. Komisi Yudisial Republik Indonesia kembali didatangi warga yang mengadukan perilaku hakim di daerahnya. Yulianto didampingi kuasa hukum mengadukan oknum hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dengan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Dugaan ini bermula dari sidang sengketa warisan tanah. Sebagai bukti, pihak pelapor memiliki saksi serta bukti kwitansi suap dari kuasa hukum lawan kepada hakim. Tak hanya ke Komisi Yudisial, pihak pelapor juga melaporkan pelanggaran kode etik hakim ke Badan Pengawas Kejaksaan Agung RI. Menurut saksi fakta yang datang ke kantor kami ini, awalnya itu nego dimintain 2,5 miliar. Nego-nego 3 kali, akhirnya putuslah 1,5. Berjalannya waktu sebelum pengadilan ini putus, si oknum ini menagih janji yang sudah disepakati sama lawan dengan mereka ini senilai 1,5, dan ternyata si lawan ini ternyata dananya baru siap 500 juta. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah kandang ayam berisi sekitar 34.000 ayam di Jember, Jawa Timur ludes terbakar. Ya, kerugian akibat kejadian tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Api berkobar hebat membakar kandang ayam milik Hasan, warga desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Besarnya api membuat kebakaran ini pun menjadi tontonan warga. Sekitar 34.000 ayam di dalam kandang ikut terbakar. Setelah 3 jam, petugas pemadam kebakaran Jember baru bisa memadamkan api. Seluruh bangunan dan peralatan di kandang ayam tersebut hangus terbakar dan tidak ada yang dapat diselamatkan. 34.000. Apa kira-kira penyebabnya, Pak? Penyebabnya dari percikan pemanas. Jadi bukan karena korsleting listrik ya, Pak? Bukan. Bukan. Terus kira-kira, Pak, kalau ditaksir mencapai kerugian berapa ini, Pak? Ya kalau ini bisa dikatakan kalau semuanya dengan bangunan ini sekitar 2M. Hingga kini aparat kepolisian sektor Semboro masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang petugas damkar nyaris tewas tersengat listrik saat memadamkan api di Cilegon, Banten. Sejumlah petugas damkar mencoba memadamkan api yang membakar rumah dan warung di Kelurahan Mekarsari, Merak, Kota Cilegon. Akibat banyaknya material mudah terbakar, api pun cepat membesar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena lokasi berada di dalam kawasan padat penduduk. Naas, salah seorang petugas yang tengah memadamkan api sempat tersengat listrik dari kabel yang menjuntai dan masih teraliri listrik. Beruntung korban bisa diselamatkan dan dibawa ke klinik. Selain mengakibatkan petugas tersengat listrik, kejadian ini juga menyebabkan seorang warga menderita luka bakar.
Pemirsa, di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, petugas damkar mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik saat mengecat sebuah ruko. Korban selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah petugas damkar mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tersengat listrik di lantai 3 sebuah ruko di kawasan Rimbo Datar, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam. Dengan menggunakan tali, korban bernama Opung, 52 tahun, dalam kondisi luka bakar diturunkan dari lantai 3. Kejadian bermula saat korban hendak mengecat dinding ruko yang berada di lantai atas. Namun stick cat yang digunakan tersangkut di sebuah kabel listrik bertegangan tinggi sehingga korban tersetrum. Beruntung pemilik bangunan melihat dan memukul tangan korban hingga lepas dari arus listrik. Itu kena listrik gitu ya. Saya lihat ke atas udah keletak gitu kan. Jadi ngecat. Lagi ngecat. Jadi yang nyangkut apanya nih? Nyangkut itu sticknya nyangkut di itu. Ya. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk mendapat perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Satu unit mikrobus penuh penumpang menabrak sebuah warung di Jalan Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Sopir bus tewas seketika, sementara 18 penumpang menderita luka-luka. Lantas tolong ini, ambulan monitor, merapat semuanya. Ini masih banyak. Video amatir warga merekam usai mikrobus penuh penumpang menabrak sebuah warung di Jalan Pantura, Pagijangan, Brebes, Jawa Tengah. Para penumpang mikrobus ini sebagian besar adalah pelajar. 18 orang dari mereka terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, sopir bus tewas di lokasi kejadian. Polisi yang mendatangi TKP langsung menggelar olah TKP. Dari keterangan salah satu korban, kejadian bermula saat bus menyalip becak motor yang tiba-tiba tidak terkendali hingga menabrak sebuah warung. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur. Usai kecelakaan, korban luka dirawat di Rumah Sakit Bakti Asi Brebes. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan itu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga kurang mahir mengemudi di jalan sempit, satu unit minibus terjun ke sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Satu unit mobil terjun ke Sungai Batang Gadis di Desa Simang Ambat, Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diduga kecelakaan tunggal terjadi karena pengemudi kurang mahir mengemudikan mobil di jalan yang sempit. Meski mobil dalam kondisi ringsek karena jatuh ke sungai sedalam 60 meter, seluruh penumpang termasuk pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Untuk pengendara mobil mengalami luka ringan, berikut dengan 2 orang penumpangnya. Untuk kendaraan saat ini sedang diupayakan untuk dievakuasi. Kini seluruh penumpang mobil telah dibawa ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Diduga rem tak berfungsi, truk menabrak 2 unit minibus dan 1 pengendara sepeda motor di Jalan Lintas Padang Solok, Nagari Guguak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga panik melihat kecelakaan beruntun yang melibatkan 1 truk dengan 2 minibus dan 1 sepeda motor di Jalan Lintas Padang Solok, Nagari Guguak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Truk yang melaju dari arah Kota Padang menuju Solok diduga mengalami remblong dan hilang kendali sehingga menabrak 3 kendaraan yang berada di depannya hingga ringsek. Akibat kecelakaan ini, sejumlah korban dari pengendara motor dan minibus harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Solok untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara sebagai
barang bukti telah kami amankan dan korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Naksir Kota Solo. Sampai hari ini kami masih lakukan penyelidikan dan mengamankan barang bukti dan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera sempat terganggu. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur akibat bus mengalami remblong mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 10 lainnya luka-luka. Dari jumlah korban tersebut, 4 korban luka dan harus menjalani operasi. Saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Korban kecelakaan beruntun di Kota Batu, Jawa Timur dirawat di 2 rumah sakit berbeda. Korban luka berat mengalami cedera bagian pembuluh darah dan patah bagian pinggul, harus dirujuk Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang untuk dilakukan tindakan operasi. Sementara sebanyak 10 orang mengalami luka sedang dirawat di Rumah Sakit Hasta Brata Kota Batu. Dari 10 korban luka, 2 diantaranya juga harus menjalankan tindakan operasi. Untuk korban meninggal, saat ini sudah dibawa pulang keluarganya untuk dimakamkan. Akhir kan ada 4 orang ya. 2 luka berat, 2 luka sedang. Luka sedang ini sudah ditindakan di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Batu, RSB, semakin membaik. Kemudian yang 2 lagi yang luka berat ada di Kota Malang. Nah, ini juga tadi kita dapatkan informasi pasca tindakan, mereka juga semakin baik. Jadi luka yang dari berat sudah ke ringan, semoga ini sudah tinggal proses pemulihan. Nanti teman-teman medis yang akan menangani ini. Sebelumnya diberitakan pada Rabu malam, 1 dari 4 bus yang membawa rombongan pelajar dari Bali mengalami remblong yang mengakibatkan tabrakan beruntun. 4 orang meninggal dan 10 lainnya luka-luka. Polisi menemukan fakta bahwa seluruh bus yang digunakan rombongan tidak layak jalan. Selain itu, izin angkut dan izin kir 4 bus tersebut telah kadaluarsa lebih dari 1 tahun. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan kecelakaan maut bus pariwisata di Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil olah TKP diketahui bus menghantam 12 kendaraan di 7 titik berbeda akibat rem tak berfungsi. Ditlantas Polda Jawa Timur bersama Satlantas Polres Batu melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan maut bus pariwisata yang membawa rombongan siswa dari Bali di Batu, Jawa Timur. Olah TKP menggunakan alat Traffic Accident Analysis di 7 titik terjadinya tabrakan, yakni di sepanjang Jalan Imam Bonjol dan Jalan Patibura sepanjang 2,3 km. Dalam kecelakaan ini total ada 6 motor dan 6 mobil yang dihantam bus pariwisata tersebut akibat remblong. Polisi masih menyelidiki faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan maupun tidak berfungsinya rem. Akibat kecelakaan ini jumlah korban mencapai 14 orang. 4 diantaranya meninggal dunia, 2 luka berat, dan 8 luka ringan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Bus pariwisata rombongan siswa SMK dari Bali yang menyebabkan kecelakaan maut di Kota Batu, Jawa Timur ternyata berangkat bersama dengan 3 bus pariwisata lainnya. Setelah dilakukan rem cek, polisi menahan 3 bus pariwisata ini karena dinyatakan tidak layak jalan. Rombongan 160 siswa SMK dari Badung, Bali menunggu di rest area Kota Batu. Usai kendaraan bus pariwisata yang ditumpangi mereka diberhentikan polisi. 3 bus pariwisata ini tergabung dalam satu rombongan dengan bus pariwisata yang mengakibatkan kecelakaan maut, menabrak 12 kendaraan di Kota Batu, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan ada sejumlah ban dalam kondisi pecah dan retak. Sementara dari pengecekan kelengkapan administrasi,
Diketahui 3 bus ini belum memperpanjang izin angkut dan uji kendaraan bermotor. Polisi pun menyatakan ketiga bus dalam kondisi tidak layak jalan dan menahannya. Kecelakaan semalam ternyata tidak sendiri, ada tiga bis lainnya yang menyertai. Jadi rombongan ini seluruhnya ada 4 bis dengan 160-an peserta. Kita berhasil menghentikan yang 3 lagi, kebetulan masih berada di Batu, dan faktanya setelah kita cek ketiganya tidak layak jalan. Polisi kemudian meminta keterangan dari pengemudi dan kenek bus dan akan memanggil operator bus pariwisata untuk diperiksa. Sementara rombongan siswa SMK dicarikan bus pengganti untuk kembali ke Bali. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Jakarta menetapkan Pramono Rano sebagai gubernur dan juga wakil gubernur terpilih Jakarta. Pramono menyiapkan tim transisi sebelum mulai bekerja 5 tahun ke depan. KPU Provinsi Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta. Keduanya ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Jakarta di Hotel Pullman Central Park Kamis siang. Penetapan ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata. Berita acara kemudian ditandatangani oleh semua komisioner KPU Jakarta. Menyaksikan dan juga merasakan juga bagaimana pemilihan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, yaitu calon gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, calon wakil gubernur Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung dan Rano Karno mengumumkan susunan tim kerja Gubernur Jakarta tahun 2024-2029. Menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya. Pramono Rano ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024, mengungguli 2 pasangan lain, yaitu Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Dari Jakarta, Syahri Zazanski, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Penetapan sudah dilakukan, sehingga dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih. Pasangan Deddy Erwan memperoleh suara terbanyak 14.130.192 suara atau unggul 62,22%. Setelah memenangkan Pilkada Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Penetapan ini dihadiri langsung oleh Gubernur terpilih Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Penetapan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di samping itu, dalam Pilkada Jawa Barat kemarin, pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memperoleh 14.130.192 suara atau unggul 62,22%. KPU Jawa Barat pun masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelantikan Gubernur Jawa Barat terpilih. Kalau pelantikan sih kewenangannya ada di Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024. Masih tanggal 7 Februari 2024, belum ada perubahan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi menyampaikan pihaknya ingin segera melaksanakan tugas-tugasnya selaku gubernur, namun masih harus menunggu hari pelantikan. Kita ingin segera melaksanakan tugas-tugas ini dengan cepat, karena saya biasa bekerja dengan cepat, sehingga seluruh kecepatan itu kan tergantung pada penetapan kapan dilakukan pelantikan. Dan kita masih menunggu ya, pelantikannya akan dilaksanakan kapan, apakah akan dipisah yang tidak digugat ke MK lebih dulu atau digabung menunggu seluruh gugatan itu selesai. Nah, itu kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Setelah penetapan ini, pelantikan akan dilaksanakan rencananya pada tanggal 7 Februari 2025 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk periode 2025 hingga 2030. Koster Giri ditetapkan sebagai gubernur wakil gubernur Bali terpilih, sementara Andra Dimyati ditetapkan sebagai gubernur wakil gubernur Banten terpilih. Komisi Pemilihan Umum Bali menetapkan Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta sebagai gubernur dan wakil gubernur Bali terpilih periode 2025 hingga 2030. Pasangan nomor urut 2 ini ditetapkan sebagai pemenang pemilihan gubernur Bali 2024 melalui rapat pleno yang digelar Kamis pagi. Koster Giri memperoleh 61,46% suara dari total perolehan suara sah, atau sebanyak 1.413.604 suara. Sementara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten resmi menetapkan pasangan Andra Soni Ahmad Dimyati Natagusuma sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula Kantor KPU Banten, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis siang. Pasangan Andra Dimyati dinyatakan sebagai pemenang Pilgub Banten 2024 dengan perolehan suara 3.102.501 suara atau 55,88% dari total suara sah. Selanjutnya KPU Provinsi Banten akan menyampaikan surat pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih ke DPRD Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala S. Ladikir menandatangani nota kesepahaman program beasiswa Fulbright ke Amerika Serikat. Di Operation Room Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di kantor Kementerian Agama, penandatanganan MOU merupakan program beasiswa Fulbright dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke lembaga pendidikan dan individu binaan Kemenak. Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, MOU ini merupakan kesempatan bagi siswa, santri, mahasiswa, dan akademisi di lembaga binaan Kemenak untuk mendapat beasiswa atau penelitian ke Amerika Serikat. Selain itu, madrasah atau pesantren juga bisa mengundang asisten pengajar bahasa Inggris Fulbright untuk mengajar bersama di lembaga mereka. Kerjasama ini merupakan upaya memperkuat program pertukaran pelajar dan budaya antara Amerika Serikat dan Indonesia. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang yang viral di media sosial. Penyegelan dilakukan karena pagar bambu laut tidak memiliki izin dan juga halangi nelayan mencari ikan. Viral di media sosial, pagar bambu sepanjang 30 km yang terpasang di perairan Tanjung Kait, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Terkait hal tersebut, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan mendatangi pagar bambu laut yang viral dan melakukan penyegelan. Hal ini dilakukan karena pagar bambu tersebut tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan mengganggu lalu lintas nelayan. Diketahui pagar bambu laut ini sudah berada di perairan Tanjung Kait selama 5 bulan sejak Agustus 2024. Meski demikian, belum diketahui siapa pemilik pagar bambu laut tersebut. KKP akan mendalami siapa pemiliknya, kami cari informasi
Kalau sudah fix ketemu pasti akan kami lakukan tindakan lebih lanjut. Kami beri waktu ya paling lama 10 sampai 20 hari deh. Kalau bongkar maka KKP yang akan bongkar. Kini KKP masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penanggung jawab pagar bambu laut yang berada sejauh 700 meter dari bibir pantai. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Keributan antar pemain dan aksi-aksi protes oleh ofisial mewarnai jalannya pertandingan lanjutan kompetisi Liga 4 di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Ya, asa untuk lolos ke babak selanjutnya membuat kedua tim emosional saat merasa tak puas dengan keputusan wasit di lapangan. Kericuhan antar pemain terjadi saat laga antara Perseba Bangkalan melawan klub Cahaya Madura Muda dalam kualifikasi grup D kompetisi Liga 4 Zona Jawa Timur musim 2025. Suasana ricuh ini dipicu karena kerasnya permainan kedua tim di lapangan saat tim tuan rumah Bangkalan sudah unggul 2 gol dari lawannya. Mirisnya, suara teriakan dari penonton malah ikut memanasi suasana dengan menyuruh kedua pemain terus ribut. Tak hanya para pemain di lapangan, berkali-kali ofisial tim Cahaya Madura Muda melakukan aksi protes keras ke meja wasit dan inspektur pertandingan di pinggir lapangan. Apalagi kedua tim sama-sama ingin meraih poin penuh untuk berebut tiket lolos ke babak selanjutnya. Panasnya tensi laga ini juga terlihat saat kedua tim beberapa kali bermain keras kepada lawannya. Ya, dalam pertandingan ya biasa, emosi itu sudah hal yang biasa dalam pertandingan. Apalagi tadi ada hal yang tidak diuntungkan dari tim kami sehingga terjadi ya sedikit protes kepada wasit karena merugikan tim kami sebenarnya. Ya itu. Meski diwarnai keributan beberapa kali, namun tim tuan rumah Perseba Bangkalan berhasil mempertahankan keunggulannya 2-0 hingga laga usai. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa, di mana akibat bau tak sedap yang berasal dari limbah pembakaran pabrik, puluhan emak-emak demo di kantor Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Warga menuntut pihak kecamatan menindak tegas pabrik-pabrik yang lalai mengelola limbah. Puluhan emak-emak warga kampung Mandalasari mendatangi kantor Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Mereka menuntut pihak kecamatan menindak tegas perusahaan karpet yang berada di tengah permukiman warga ditindak tegas. Karena pihak pabrik kerap melakukan pembakaran limbah yang menimbulkan bau tak sedap hingga menyebabkan warga menderita ispa. Selain itu, warga juga mengeluhkan suara bising di sekitar pabrik. Sehingga warga menuntut pihak kecamatan mencabut izin operasional perusahaan. Memang terdampak asap yang sangat menyengat, sehingga menyimpulkan warga kami itu untuk direlokasi, bukannya begitu? Ya, relokasi. Nah, itu suara masyarakat kami. Dari mana, Pak? Ya, asap dari pencemaran udara dari Rembau. Pihak kecamatan pun berjanji akan memfasilitasi warga melakukan mediasi dengan pihak perusahaan dan meminta kegiatan dihentikan sementara waktu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama datang ke gedung KPK pada Kamis siang. Kedatangan Ahok untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina. Penjelasan, tadi dipanggil buat saksi aja, korupsi LNG, itu aja sih. Basuki Cahayapurnama datang ke KPK pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Ia menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam.
Ahok mengatakan hanya ditanya sedikit pertanyaan dan juga sejumlah konfirmasi terkait kasus korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021, sehingga pemeriksaan kali ini berjalan dengan singkat. Ia menyebut bahwa kontrak pengadaan LNG pada kasus ini terjadi ketika dirinya belum menjadi komisaris utama PT Pertamina, namun baru ditemukan ketika ia menjabat sebagai komisaris utama. Ia dipanggil penyidik menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, yang divonis 9 tahun penjara. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan, makanya tadi akan kasih penjelasan. Tadi dipanggil buat saksi aja, korupsi LNG. Itu aja sih. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan, makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu. Udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Untuk melengkapi berkas penyidikan siapa sih Pak? Aku lupa lo namanya lo. Inisial mungkin kasusnya Pak? Gak usah tanya mana, nanti KPK bisa jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan? Iya Pak, apa aja nih pertanyaan? Aduh, berapa pertanyaannya? Nggak banyak juga sih ya. Kan gua udah lupa, ini kasus LNG bukan di jam. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto siap datang ke KPK Senin 13 Januari mendatang. Hasto sudah menyebir rambut dan juga siap diperiksa KPK terkait statusnya sebagai tersangka kasus suap bersama Harun Masiku. Menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami seluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi, semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak apa? Setidaknya rambut saya biasa sendiri hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita catatan dan barang bukti elektronik saat menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Penyitaan sejumlah barang saat penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pada Rabu malam. Guntur membeberkan bukti elektronik tersebut berupa penyimpanan data elektronik seperti flash disk, alat dokumentasi perlengkapan, dan buku catatan kecil yang diangkut menggunakan sebuah koper dan disimpan di mobil KPK ketika penggeledahan. Usai penggeledahan, selanjutnya KPK akan melakukan pemanggilan kembali Hasto Kristianto sebagai tersangka pada pekan depan yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari. Jadi yang di Mas Denny menyatakan semalam yang disita dari Bekasi dan rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan. Yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait dengan perkara yang sedang. Sementara itu pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapisi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK.
Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan sekjen PDIP tersebut. Atau keganjilan terhadap proses sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Jadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PD Perjuangan. Kemudian kami melihat juga bahwa penggeledahan ini mengkonfirmasi bahwa KPK tidak mempunyai bukti yang cukup ketika mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan juga kembali lagi di awal pada saat penetapan tersangka Mas Hasto Kristianto tanggal 24 Desember 2024 telah terjadi kebocoran sprindik yang pada saat itu bahkan jubir KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak tahu. Nah, ini kami menduga bahwa ini adalah bukti bahwa KPK diremot oleh pihak-pihak luar. Sebelumnya, mantan penyidik KPK menyebut mantan Ketua KPK Firly Bahuri sempat meminta tim penyidik tidak menggeledah kantor PDIP saat kasus Harun Masiku mencuat. Tangannya ada dari internal sendiri nggak sih Bang? Tadi di BAP saya sampaikan emang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Firly Bahuri itu sendiri. Oh, apanya? Paling tangan Firly Bahuri seperti apa Mas? Oh, setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu sedang panas dan semacamnya. Itu saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya. Dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya kan tidak bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya, cuman itu. Pemirsa, sebelumnya rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kawasan Kebagusan Jakarta Selatan dan juga di Bekasi Jawa Barat digeledah penyidik KPK. Penyidik menyita beberapa dokumen terkait dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Selasa malam, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah Hasto Kristianto di Jalan Kebagusan 4 Dalam Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik KPK tiba di rumah Hasto menggunakan 8 mobil. Sejumlah penyidik datang bersama aparat kepolisian didampingi oleh RT dan RW setempat. Saat penggeledahan, kondisi rumah hanya ditinggali oleh asisten rumah tangga dan tak terlihat Hasto maupun anggota keluarga lainnya selama penggeledahan. Cuman 8 mobil. Itu dapat dari mana Bang? Kurang tahu. Mereka ngapain aja Bang di lokasi itu Bang? Ya saya lihatnya cuman ngumpul di depan doang. Masuk juga kan? Kalau yang polisi ada yang masuk. Lihat nggak Bang apa yang dibawa? Enggak lihat saya. Berapa lama Bang? Udah jam-jaman ya, dari jam 9 sampai jam 11. Sebelum ke Kebagusan, KPK juga menggeledah rumah Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Kediaman Hasto digeledah terkait kasus perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku dan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jam 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK.
Ya, ada itu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak Pak? Ya, ada cuman dapat dapat satu flash disk sampai satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi, itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa Pak? Nggak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Dalam penggeledahan di 2 rumah Hasto, penyidik menyita beberapa dokumen yang diduga memuat informasi tentang kasus suap Hasto bersama Harun Masiku. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan dan suap bersama Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto telah dipanggil oleh KPK pada 6 Januari lalu, namun mangkir pada panggilan pertama dengan alasan ada agenda internal partai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, atlet base jumping Fred Fujang mengukir sejarah dengan melompat dari gedung tertinggi di Jakarta. Atlet asal Prancis itu 2 kali melompat dari gedung setinggi sekitar 385 meter di kawasan Tamrin. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Cika Mutazam undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Atlet base jumping Fred Fujang mengukir sejarah dengan melompat dari gedung tertinggi di Jakarta. Okay. 5, 4, 3. Atlet asal Prancis itu 2 kali melompat dari gedung setinggi sekitar 385 meter di kawasan Tamrin. Yeah! Woohoo! Yeah! Woohoo! Aksi ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi bagi Fujang, tetapi juga menempatkan Jakarta sebagai titik lokasi baru di dunia olahraga menantang. Fujang yang telah menjajal gedung-gedung tertinggi di dunia selama lebih dari 2 dekade mengungkapkan pengalamannya melompat dari gedung tertinggi di Jakarta. Fujang membuktikan bahwa